Slide yang sebelah kanan ini menggambarkan struktur dari MTOC yang dibangun oleh sepasang sentriol. Ini sentriol yang terpotong melintang. Ini sentriol pasangannya yang terpotong membujur. Nah, di sekitar sentriol ini ditemukan satu matriks yang disebut matriks perisentriolar. Matriks perisentriolar ini kandungan utamanya adalah gamma tubulin dan perisentrin. Gamma tubulin dan perisentrin. Sementara gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan bahwa pada sel yang sedang interfase itu jumlah MTOC-nya itu tunggal. Jumlah MTOC-nya itu tunggal. Jadi satu sel itu mengandung satu MTOC. Nah, dari MTOC itu nanti akan dibentuk mikrotubul itu. Nah, jadi kalau mau disederhanakan, MTOC itu setara perannya dengan nukleus pada mikrofilamen itu. Kalau Anda masih ingat, kehadiran nukleus pada mikrofilamen itu menyebabkan subunit mikrofilamen ditambahkan pada nukleus itu. Nah, sama halnya dengan mikrotubul, MTOC-nya itu yang berperan sebagai nukleusnya. Jadi MTOC ini ada jadi nanti pada MTOC ini akan ditambahkan subunit mikrotubul baru, sehingga kemudian mikrotubul itu akan memanjang. Jadi ujung minus mikrotubul itu ada di sekitar MTOC, sedangkan ujung plusnya ada di bagian distal mikrotubul itu. Nah, jadi sesungguhnya MTOC itu kandungan utamanya adalah gamma tubulin. Gamma tubulin. Makanya nanti Anda akan lihat ada istilah gamma tubulin ring kompleks. Nanti dari gamma tubulin ring kompleks itulah mikrotubul itu akan memanjang. Karena pada struktur itu akan ditambahkan subunit tubulin baru sehingga mikrotubulnya bertumbuh. Nah, slide ini ingin memberi gambaran seperti apa MTOC pada interfase. Misalnya ini sel yang sedang dalam fase interfase itu memang MTOC-nya dia tunggal. Jadi yang berwarna agak gelap sepasang itu, yang di tengah itu adalah sentriolnya. Kemudian yang warna merah di sekelilingnya itu adalah matriks perisentriolarnya yang mengandung gamma tubulin itu. Nah, nanti dari MTOC ini akan terbentuk mikrotubul yang diberi simbol garis merah. Ini adalah mikrotubul yang terpancar dari MTOC ini. Nah, pada struktur yang membentuk flagel, MTOC-nya itu berupa basal body. Kalau Anda masih ingat, ada yang singlet, duplet, dan triplet. Basal body itu yang triplet itu yang berfungsi sebagai MTOC pada struktur yang membangun silia atau flagel ini. Jadi ujung minus mikrotubulnya ada di dasar flagel ini. Nanti ujung plusnya ada di ujung flagel atau silia itu. Nah, ini adalah gambaran sel hewan yang sedang bermitosis. Seperti yang Anda ketahui bahwa pada saat sel di fase profase itu kan sentriolnya harus mengganda dulu. Jadi nanti setelah sentriol itu mengganda, nanti hasil belahannya akan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Nah,
Sentriol beserta dengan perisendrin yang kaya dengan gamma tubulin itu yang berfungsi untuk membentuk benang-benang spindle ini. Jadi nanti sebagian mikrotubul yang dibentuk dari sini akan dilemparkan ke bagian ekuator sel. Kemudian ujung mikrotubul ketika bersentuhan dengan sentromer kromosom, nanti dia akan mengikat pada bagian sentromer kromosom itu. Nah, sementara sebagian mikrotubul lain yang dihasilkan oleh MTOC yang ada pada bagian kutub sel ini akan dipancarkan ke bagian lain menuju ke kutub-kutub sel. Nanti ujung dari mikrotubul ini akan berikatan dengan membran sel yang ada pada bagian kutub sel ini. Kalau ini disebut dengan benang spindle, mikrotubul yang ada di tengah ini disebut benang spindle, maka ini yang disebut dengan mikrotubul astral atau sering disebut dengan aster, berfungsi mengikatkan MTOC ke membran sel yang ada di kutub-kutub sel ini. Nah, ini adalah sel saraf neuron yang dalam keadaan tidak sedang membelah. Anda lihat sama MTOC-nya tunggal. Nanti dari MTOC yang tunggal ini akan terbentuk mikrotubul-mikrotubul. Nah, sementara akson itu mikrotubulnya ujung minus mikrotubul ada di pangkal akson ini. Sementara ujung plusnya ada di ujung akson ini. Lain halnya dengan dendrit, ujung minus mikrotubul yang menyusunnya bisa terletak di dasar dendrit, bisa terletak di ujung dendrit ini. Nah, slide ini ingin cerita lebih jauh tentang gamma tubulin ring kompleks yang menjadi nukleus bagi mikrotubul itu. Jadi isinya adalah gamma tubulin ditambah satu struktur ditambah satu jenis protein yang disebut dengan X-grip. Jadi nanti gamma tubulin dan X-grip inilah yang kemudian membangun gamma tubulin ring kompleks yang menjadi nukleus bagi mikrotubul. Jadi setelah terbentuk gamma tubulin ring kompleksnya, nanti dimer tubulin yang baru akan ditambahkan pada ujung-ujungnya sehingga kemudian mikrotubul itu bertumbuh. Gambar ini sesungguhnya ingin menunjukkan posisi dari gamma tubulin atau X-grip yang membangun gamma tubulin ring kompleks pada bagian ini. Jadi yang berwarna merah dan emas itu adalah gamma tubulin atau protein pengingat mikrotubul yang disebut dengan X-grip itu. Nah, slide ini ingin cerita tentang protein motor yang disebut dengan kinesin. Protein kinesin sendiri adalah protein motor yang beratnya 110.000 sampai 135.000 disusun oleh dua rantai ringan. Kepalanya ada di bagian sini. Ini kepalanya di bagian sini. Nanti bagian kepala ini akan bergerak di sepanjang mikrotubul titiannya. Nanti bagian ekornya ini yang berfungsi mengikat bawaannya, berfungsi untuk membawa kargonya, begitu ya. Nah, jadi paling tidak ada dua kelompok protein motor yang dikenal sampai saat ini. Ada kelompok kinesin, ada kelompok dinein. Fungsinya adalah untuk mengangkut vesikula bermembran, protein maupun organel-organel di sepanjang mikrotubul tempat dia meniti itu. Nah, hampir seluruh protein motor kinesin itu mengangkut bawaannya menuju ke ujung plusnya mikrotubul.
menuju ke ujung plusnya mikrotubul. Disebut dengan anterograde transport. Sementara protein motor dinein justru arah pengangkutan kargonya itu, bawaannya itu menuju ke ujung minusnya mikrotubul. Disebut dengan retrograde transport. Retrograde transport. Ini struktur dari dinen sitosolik, karena nanti ada dinen jenis yang lain. Itu dibangun oleh struktur yang seperti ini. Ada rantai beratnya, begitu ya. Kemudian ada rantai sedang, ada rantai ringan ya. Nanti kemudian dinen ini akan berikatan dengan satu struktur yang disebut dinaktin. Nanti melalui dinaktin inilah kargo itu akan terikat. Sementara bagian kepalanya ini yang nanti akan meniti di sepanjang mikrotubul titiannya itu. Jadi nanti kalau ada kargo yang mau digendong, diangkut, dipindahkan ke posisi yang lain, nanti terikatnya di dinaktin ini. Nanti bagian kepala dinen ini yang meniti di sepanjang mikrotubul itu. Jadi dinen yang ada di sitosol sel itu nanti kargonya bisa berupa vesikular, bisa berupa kromosom. Nah, kargo itu terikatnya pada dinaktin tadi. Oke, ini kurang lebih gambaran seperti apa protein motor itu mengikat kargonya dan berjalan meniti di sepanjang mikrotubul itu. Tentu kalau protein motornya adalah kinesin, nanti gerakannya itu, arah gerakannya, arah perpindahannya itu adalah ke arah ujung plus ini. Tapi kalau dinein sebagai protein motornya, arahnya justru sebaliknya, ke ujung minus ini. Nah, tabel ini sebenarnya ingin menunjukkan beberapa jenis protein motor. Memang sebagian besar kinesin itu berfungsi untuk mengangkut kargo menuju ke ujung plusnya mikrotubul. Kinesin 1, kinesin 2, termasuk kinesin BIMC, kromokinesin itu arah pengangkutannya ke ujung plusnya si mikrotubul itu. Ada satu protein motor kinesin yang sedikit agak nyeleneh karena dia mengangkut kargonya itu justru ke arah ujung minusnya mikrotubul.